Siti Maimunah binti Muchtar Bisri adalah seorang warga negara asal Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Lebanon dilaporkan tewas akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli 2006. Serangan Israel ketika itu adalah dalam rangkaian upaya menginvasi Lebanon. Israel sejauh ini telah berupaya menginvasi Lebanon sebanyak 4 kali, yaitu pada 1978, 1982, 1996, dan 2006. Tahun 2024 ini menjadi kali kelima Israel melakukan invasi ke Lebanon. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Itu adalah penggalan dari video berdurasi 2 menit 57 detik yang berisikan pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang juga dapat dimaknai sebagai ancaman bagi negara-negara di Timur Tengah. Pada 1 Oktober 2024, Israel memulai invasi ke Lebanon Selatan setelah berhari-hari membombardir negara tersebut dengan alasan menargetkan kelompok Hizbullah, yang secara tanda kutip mereka sebut sebagai terbatas, terlokalisasi, dan terarah. Israel juga menyerang markas pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon yang menyebabkan 2 prajurit TNI yaitu Pratu Marinir Egy Arifianto dan Praka Nofrian Syah Putra yang bertugas di sana terluka, kemudian dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. This comes after Israeli forces fired on the main base of the UN's peacekeeping mission in Lebanon today, injuring 2 Indonesian peacekeepers with 1 in serious condition. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengecam tindakan tersebut. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras. Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB, pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Invasi ini terjadi setelah serangkaian serangan yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah pada September 2024. Semua ini berpuncak pada peledakan pager dan pembunuhan pemimpin Hizbullah, Nassan Nasrallah, pada 27 September 2024 melalui serangan udara Israel di Beirut. Konflik ini tidak hanya terbatas pada konflik antara Israel dan Hizbullah, tapi juga menjadi bagian dari konflik yang lebih luas lagi, yaitu antara Israel dan Palestina, khususnya Hamas di Gaza. Setelah perang antara Israel dan Hamas yang dimulai pada Oktober 2023, Hizbullah turut bergabung dalam konflik ini sebagai bentuk solidaritasnya terhadap Hamas dan Palestina. Hizbullah segera memicu berbagai bentrokan di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel dan daratan tinggi Golan. Hal ini bertujuan untuk memecah fokus pasukan Israel. Hizbullah pernah menawarkan gencatan senjata dengan syarat jika gencatan senjata serupa juga dilakukan di Gaza. Dari 8 Oktober 2023 hingga 20 September 2024, Hizbullah telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan lintas batas. Sementara Israel membalas dengan 8.300 serangan. Hingga kini, lebih dari 560 orang tewas di Lebanon, termasuk 133 diantaranya adalah warga sipil. Dan di kubu Israel, sudah ada 52 orang tewas, termasuk 27 warga sipil. Hizbullah adalah partai politik Islam Syiah di Lebanon dan juga merupakan kelompok militan. Sayap militer mereka dikenal sebagai Dewan Jihad, dan Hizbullah dipimpin oleh sekretaris jenderal bernama Hassan Nasrallah, yang tewas dalam serangan udara di Beirut pada tanggal 27 September 2024. Hizbullah didirikan oleh ulama-ulama Lebanon pada tahun 1982 setelah invasi kedua Israel ke Lebanon. Mereka mengadopsi model yang diterapkan oleh Ayatullah Khomeini setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Inilah alasan mengapa hubungan antara Iran dan Hizbullah sangat dekat.
Hizbullah sering digambarkan sebagai negara dalam negara. Mereka memiliki militer yang lebih kuat dibandingkan angkatan bersenjata resmi Lebanon, dan mereka juga mendapatkan dukungan militer, finansial, serta politik dari Iran dan Suriah. Hizbullah telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki kursi di pemerintahan Lebanon, serta dapat mengoperasikan stasiun radio, jaringan TV satelit, layanan sosial, dan kekuatan militer yang begitu besar. Sejak tahun 2006, kekuatan militer Hizbullah berkembang pesat hingga mencapai lebih dari 100.000 prajurit menurut pernyataan Hasan Nasrallah pada tahun 2021. Hizbullah juga merupakan bagian dari poros perlawanan yang dibentuk oleh Iran yang terdiri dari kelompok-kelompok militan dan politik yang melawan pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Anggota dari poros perlawanan ini termasuk di dalamnya Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok bersenjata lain di Irak dan Suriah. Hizbullah adalah bagian terpenting dalam poros perlawanan yang dipimpin Iran dan telah menjadi contoh bagi kelompok-kelompok bersenjata Iran lainnya. Hizbullah memberikan pelatihan militer dan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok militan di Irak, Suriah, dan Yaman. Di Lebanon, pemerintah resminya tidak memiliki kekuatan yang cukup, sedangkan Hizbullah memiliki banyak kekuatan. Bagian selatan Lebanon dan bagian utara Israel dipisahkan oleh perbatasan. Dan setiap kali Israel merencanakan serangan terhadap Hamas di Gaza, Hizbullah akan segera turun tangan dengan memicu konflik di perbatasan dengan tujuan untuk mengalihkan sumber daya dan tenaga militer Israel setengah ke Gaza dan setengah lagi ke bagian perbatasan di utara Israel. Pada tahun 2024, Israel mengalihkan fokus mereka dari Gaza ke perbatasan Israel-Lebanon di utara. Hal ini terjadi pada September 2024 ketika Israel meluncurkan beberapa serangan udara dan serangan terhadap kelompok milisi ini. Sekitar 40 orang tewas dan lebih dari 4.000 orang terluka akibat serangan ini. Sejak itu, ketegangan antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Pada 27 September 2024, Hasan Nasrullah bersama beberapa pemimpin senior Hizbullah lainnya termasuk Ali Kari, komandan Front Selatan Hizbullah, tewas dalam serangan udara Israel di Beirut. Mereka tewas ketika sedang mengadakan pertemuan di markas Hizbullah yang berada di bawah tanah di sebuah gedung perumahan. Serangan Israel terhadap gedung tersebut akhirnya menyebabkan kematian para pemimpin Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengungkapkan bahwa pasukan khusus mereka telah melakukan lebih dari 70 serangan kecil dan operasi intelijen di Lebanon Selatan selama setahun terakhir. IDF mengatakan bahwa mereka telah menemukan beberapa terowongan Hizbullah, persenjataannya, dan rencana invasinya ke Israel. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, mengatakan bahwa mereka menemukan rencana Hizbullah untuk meluncurkan serangan yang mirip dengan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel. Pada 30 September 2024, Israel memberitahu Amerika bahwa mereka akan melakukan invasi darat ke Lebanon yang bertujuan untuk membersihkan pengaruh Hizbullah di sepanjang perbatasan. Pada malam yang sama, Angkatan Bersenjata Lebanon atau LAF dan juga pasukan sementara Amerika Serikat di Lebanon menarik diri dari perbatasan Israel dan Lebanon. Iran melakukan balasan untuk membantu Hizbullah. Iran meluncurkan 200 rudal ke Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan bahwa serangan rudal itu sebagai balasan atas berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat siap membantu Israel melawan serangan rudal Iran di masa mendatang. Dan disinilah orang-orang dan media global mulai berbicara tentang potensi Perang Dunia Ketiga. Sejak invasi Israel dimulai, Israel terus memperluas operasinya di wilayah Lebanon. Pengeboman berulang kali terhadap ibu kota Beirut masih berlangsung hingga hari ini, dan juga mereka mencoba mengidentifikasi dan menargetkan pemimpin Hizbullah yang akan menggantikan Hasan Nasrullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, hingga 5 Oktober 2024, sudah lebih dari 2.000 orang tewas akibat serangan Israel di wilayah mereka. Sementara itu, Israel menyatakan bahwa mereka telah membunuh lebih dari 250 pejuang Hizbullah dan kehilangan 8 tentara dalam pertempuran di Lebanon. Hizbullah sebagai bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran sangatlah penting dalam strategi Iran untuk menahan kekuatan Amerika dan Israel di kawasan Timur Tengah. Israel sendiri telah menghindari konfrontasi langsung dengan Iran selama bertahun-tahun, tetapi
ketegangan ini bisa berubah menjadi perang terbuka. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat sebuah video propaganda yang ditujukan kepada masyarakat Iran. Berikut videonya. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Dev. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education, in improving your health care, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are tens of millions of good and decent people with thousands of years of history behind them and a brilliant future ahead of them. Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams. You deserve better. Your children deserve better. The entire world deserves better. I know you don't support the rapists and murderers of Hamas and Hezbollah, but your leaders do. You deserve more. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. Hingga saat ini konflik Israel-Hizbullah terus meningkat dengan potensi perang terbuka antara Israel dan Iran yang semakin nyata. Kemungkinan mereka berhenti saling menyerang sepertinya sulit. Posisi Amerika Serikat dalam konflik ini jelas bahwa mereka sepenuhnya mendukung Israel, baik melawan Hamas, Hizbullah, apalagi Iran. Namun sepertinya Amerika Serikat secara tidak langsung sedang dipermalukan oleh Israel. Dan jika hal ini terus berlangsung, sangat mungkin Amerika tersinggung dan malah menunjukkan persepsi bahwa Amerika Serikat tidak benar-benar sekuat itu dalam mempengaruhi Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, yang sering mondar-mandir di media dan melakukan upaya diplomatik selama berbulan-bulan di Timur Tengah, sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya penyerangan Israel ke Beirut yang akhirnya menewaskan Hasan Nasrullah, Amerika mengaku tidak diberitahu oleh Israel sebelumnya. Ini merupakan sebuah penghinaan bagi Amerika Serikat, karena untuk hal yang sangat besar seperti itu, dia tidak dilibatkan aktif dalam merumuskan keputusannya, malah dibuat seperti penonton saja. Ini jelas adalah hal yang memalukan bagi Amerika Serikat dan bukti gagalnya upaya diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam sejarah, setiap kali Amerika Serikat mendapatkan penolakan di hadapan masyarakat dunia, ini akan berpengaruh buruk pada persepsi masyarakat Amerika terhadap presidennya yang sedang memimpin dan juga berpengaruh buruk terhadap persepsi masyarakat global terhadap negara Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa. Jika eskalasi konflik ini terus berlanjut dan lebih banyak negara yang terlibat, apakah kita sedang menyaksikan awal dari Perang Dunia Ketiga?
Ini adalah pertanyaan yang kini kita hadapi dan dunia internasional harus mengambil langkah untuk mencegah potensi bencana global ini. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, dampaknya akan jauh lebih dahsyat daripada perang manapun yang pernah kita saksikan, terutama dengan banyaknya negara yang memiliki senjata nuklir saat ini.